Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dari kelompok 3 NDH 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang penerapan asas-asas pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dengan tutor yaitu Ibu Tina Purnamawati, Eskom MAP. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi dan penting bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Asas-asas pelayanan publik terdiri atas 12 macam. Baiklah, langsung saja kita simak asas-asas pelayanan publik beserta penerapannya. Penerapan asas-asas pelayanan publik pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Yang pertama, kepentingan umum. Pelayanan publik harus selalu mendahulukan kepentingan orang banyak dengan tidak mensyaratkan beban tertentu. Contohnya, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat secara gratis sebagai bentuk upaya pemerintah menekan morbiditas dan mortalitas. Yang kedua, kepastian hukum. Pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil berdasarkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, kesamaan hak, yaitu tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan status ekonomi. Seperti halnya saat kita memberikan asuhan kebidanan ataupun pelayanan kesehatan lainnya dengan tidak membeda-bedakan klien berdasarkan hal tersebut. Kemudian yang keempat, keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu memberikan pelayanan berdasarkan keseimbangan hak dan kewajiban dari masyarakat dan pemerintah. Seperti dalam hal memberikan asuhan kebidanan, bidan melaksanakan kewajiban dan akan mendapatkan haknya. Begitu pula dengan klien, memenuhi kewajiban seperti mematuhi protokol kesehatan agar mendapatkan hak berupa pelayanan asuhan kebidanan yang optimal. Yang kelima, keprofesionalan. Dalam pelayanan publik harus mengutamakan kemampuan dan moral pelaksana pelayanan publik. Seperti halnya, bidan harus mempunyai latar belakang pendidikan dan kompetensi sebagai bentuk otoritas dalam melaksanakan fungsi, peran, dan kewajibannya. Yang keenam, partisipatif. Pelayanan dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Seperti halnya dalam memberikan pelayanan kesehatan, bidan harus bekerja sama dengan lintas sektor maupun stakeholder lainnya agar turut mengoptimalkan pelayanan. Yang ketujuh, persamaan perlakuan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, masyarakat harus mendapatkan perlakuan yang sama. Sebagai contoh, bidan memberikan pelayanan yang sama kepada semua ibu hamil, bersalin, bayi, dan sasaran kewenangan lainnya tanpa membeda-bedakan ataupun diskriminatif. Yang kedelapan, keterbukaan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus memiliki sikap terbuka dan dapat diakses serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Seperti halnya saat bidan memberikan informasi kesehatan kepada klien secara jujur dan terbuka sesuai dengan kondisi kesehatan klien. Yang kesembilan, akuntabilitas. Pelayanan yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti halnya saat bidan memberikan laporan setiap akhir bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelayanan yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian yang ke-10, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pelayanan publik harus menyediakan fasilitas serta perlakuan yang lebih memperhatikan kepada lansia, ibu hamil, dan disabilitas yang sedang melakukan proses pelayanan. Sebagai contoh, penyediaan kursi prioritas dan handrail atau pegangan tangan di fasilitas umum seperti puskesmas, serta pengadaan loket khusus kelompok rentan agar tidak terlalu lama mengantri dan berinteraksi dengan orang sakit lainnya. Yang ke-11, ketepatan waktu.
Pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan. Seperti halnya saat bidan memberikan asuhan kebidanan harus sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditentukan, di mana di sana menyebutkan mengenai ketepatan waktu. Kemudian yang ke-12, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Pelayanan yang diberikan harus cepat, tidak dipersulit, serta dapat dijangkau oleh semua kalangan dan tidak dipungut biaya atau gratis. Seperti halnya saat bidan memberikan asuhan kebidanan seperti pemeriksaan kehamilan dengan tidak dipungut biaya serta dapat memberi kemudahan dengan konsultasi secara online. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.